Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang membawa peradaban umat Islam dari zaman kejahiliaan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Salik Fatur Rahman dengan NIM 202301010136. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis dan perilaku konsumen, mata kuliah Kewirausahaan 2 yang diampu oleh Bapak Muhammad Tonasa MAK. Apa itu etika bisnis? Etika berasal dari kata Yunani, yakni ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Secara luas, etika adalah disiplin ilmu yang mengkaji standar moral seseorang atau masyarakat dalam menilai kewajaran dan implikasinya terhadap kehidupan seseorang. Menurut Manuel G. Velasquez, etika merupakan studi tentang moralitas. Berdasarkan definisi, moralitas merupakan sumber standar yang dimiliki individu atau kelompok terkait benar dan salah suatu tindakan dan atau pengambilan keputusan. Dalam hal ini, standar terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu standar moral, yakni suatu norma yang menjelaskan jenis kegiatan yang benar dan salah secara moral serta nilai di dalamnya. Yang kedua yaitu ada standar non-moral. Kemudian, etika bisnis adalah studi kasus terkait moral benar dan salah yang berkonsentrasi pada standar moral dalam institusi, organisasi, maupun perilaku bisnis. Dengan kata lain, etika bisnis adalah etika terapan. Artinya, etika bisnis itu bukan hanya mencakup analisis normal dan nilai normal, tetapi juga pengaplikasiannya. Hal ini terlihat ketika standar diterapkan dalam sistem, dalam memproduksi dan mendistribusikan produk, serta dalam perilaku individu di suatu organisasi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam bisnis. Prinsip dalam bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip utilitarianisme, dan yang kedua, prinsip hak. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Prinsip yang pertama, prinsip utilitarianisme. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill merupakan dua ahli teori utilitarian yang terkemuka. Prinsip utilitarianisme adalah teori yang menjelaskan bahwa tindakan dan kebijakan harus dievaluasi berdasarkan atas manfaat dan biaya yang ditanggung masyarakat. Kemudian yaitu yang kedua ada prinsip hak atau right. Prinsip ini menjelaskan tentang hak individu atas sesuatu hal. Jadi, pada prinsip ini menjelaskan hak-hak pada setiap individu dalam melakukan sesuatu. Prinsip hak pun terbagi atas hukum, legal rights, dan hak moral or human rights. Hak hukum merupakan hak individu merujuk pada sistem hukum yang berlaku. Sedangkan hak yang kedua yaitu hak moral merupakan hak yang dimiliki semua orang terlepas dari sistem hukum. Jadi kalau hak yang pertama itu terkait dengan hukum. Kemudian yang kedua tentang hak moral. Selain itu terdapat 3 jenis hak moral. Di antaranya yang pertama yaitu hak positif, yaitu mengharuskan orang lain untuk membantu. Kemudian yang kedua ada hak negatif, yaitu hak yang dilakukan secara pribadi. Kemudian hak moral yang ketiga yaitu hak kontrak, yaitu hak berdasarkan kesepakatan khusus antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga yaitu ada prinsip keadilan dalam prinsip-prinsip dalam bisnis. Prinsip keadilan terbagi atas distributive justice yang merupakan distribusi manfaat dan beban yang adil. Kemudian retributive justice yaitu berbicara terkait penjatuhan hukum yang adil dan yang ketiga yaitu ada compensatory justice yang merupakan yaitu kompensasi terhadap kesalahan yang telah dilakukan.
Kemudian, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang isu penting dalam bisnis. Isu penting dalam bisnis terbagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama isu sistemik, dan yang kedua isu organisasi atau korporasi, dan yang ketiga isu individu. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu isu sistemik. Isu sistemik adalah pertanyaan-pertanyaan etis terkait dengan sistem sosial, politik dan hukum, serta ekonomi di mana perusahaan beroperasi. Hal ini mencakup hal-hal yang merujuk pada hukum, regulasi, serta struktur industri, serta praktik sosial. Kemudian kita beralih yang kedua yaitu isu organisasi atau korporasi. Isu organisasi adalah pertanyaan-pertanyaan etis terkait dengan budaya, iklim, dampak, dan atau tindakan yang dilakukan. Isu organisasi ini menitik beratkan pada moralitas pada aktivitas, kebijakan, struktur, serta praktik yang dilakukan oleh organisasi. Kemudian yang ketiga pada isu penting dalam etika bisnis yaitu ada isu individu. Isu individu adalah pertanyaan-pertanyaan etis terkait dengan keputusan, perilaku, atau karakter individu tertentu. Selain dari 3 isu yang telah disebutkan di atas, yaitu isu penting dalam etika bisnis, terdapat isu baru dalam etika bisnis. Isu penting dalam etika bisnis yang terbaru adalah teknologi. Jadi, pada sektor teknologi ini juga penting menjadi isu dalam etika bisnis. Di samping banyaknya kelebihannya, kemajuan teknologi juga dapat menimbulkan masalah. Hal ini berkaitan dengan globalisasi yang saling mempengaruhi dengan meningkatnya hubungan antara sistem ekonomi dan sosial dari banyak negara di dunia. Kemudian, pada slide selanjutnya yaitu masalah serta pendekatan pasar dan konsumen dalam etika bisnis. Velázquez Manuel dalam bukunya Business Ethics Concepts and Cases menjelaskan bahwa terdapat beberapa masalah yang dihadapi konsumen. Setidaknya terdapat 5 poin inti, di antaranya adalah yang pertama yaitu produk yang berbahaya dan beresiko. Yang kedua, praktik penjualan yang menipu. Yang ketiga, produk yang terkonstruksi dengan buruk. Yang keempat, kegagalan dalam garansi. Dan yang kelima yaitu iklan yang menipu dan tidak menyenangkan. Berkaitan dengan permasalahan di atas, terdapat pendekatan pasar dan perlindungan konsumen menyatakan bahwa yang pertama adalah klaim akan keamanan adalah komoditas yang tidak boleh diamanatkan oleh pemerintah, namun keamanan harus disediakan oleh pasar. Yang kedua, dalam pasar, penjual akan menyediakan keamanan jika ada permintaan dari konsumen. Harga akan keamanan dan jumlah yang disediakan ditentukan oleh biaya penyediaannya serta nilai yang diberikan konsumen padanya. Kemudian yang ketiga, intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah justru menimbulkan adanya ketidakadilan, efisiensi, dan memaksa. Di sisi lain, terdapat hal-hal yang mematahkan pendekatan pasar dan perlindungan konsumen. Asumsi bahwa pasar dalam teori tersebut merupakan pasar persaingan sempurna tidak benar karena beberapa hal berikut. Selanjutnya kita beralih pada materi selanjutnya di slide selanjutnya yaitu teori perlindungan pasar dan konsumen. Pada teori ini terdapat 3 teori terkait kewajiban moral produsen, antara lain the contractual theory, the due care theory, dan the social cost theory. Yang pertama kita beralih pada pandangan kontrak atau contractual theory, yaitu ketika konsumen membeli produk dari produsen, hal itu menandakan bahwa mereka sudah melakukan kontrak. Teori kontraktual menyatakan 4 kewajiban moral yang utama. Yang pertama yaitu the duty to comply, yaitu mematuhi kontrak, yakni berkewajiban menyediakan produk yang sesuai dengan klaim yang dibuat perusahaan tentang produk. Jadi, pada kontrak ini, perusahaan itu harus menyediakan produk yang sesuai kepada konsumen, sesuai apa yang telah direncanakan dari awal. Kemudian yang kedua ada the duty of disclosure, mengungkap informasi, yaitu perusahaan berkewajiban untuk mengungkapkan informasi yang tepat kepada konsumen. Jadi pada aspek ini, para perusahaan-perusahaan yang akan menyediakan produk kemudian mendapatkan kontrak dengan konsumen,
informasi yang dijelaskan itu harus jelas dan akurat. Setidaknya, penjual berkewajiban untuk memberitahu pembeli tentang karakteristik produk, apapun yang dapat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli produk tersebut. Kemudian, yang ketiga itu the duty not to misrepresent, tidak memberikan gambaran yang keliru. Jadi, poin ketiga ini berkaitan dengan poin kedua, yaitu harus mengungkapkan informasi yang jelas, tidak boleh mengungkapkan informasi yang tidak sesuai dengan produk. Kemudian yang keempat ada the duty not to coerce, tidak memaksa, yaitu berkewajiban untuk tidak mengambil keuntungan dari sifat mudah tertipu, ketidakdewasaan, ketidaktahuan, atau faktor lain apapun yang mengurangi atau menghilangkan kemampuan pembeli untuk membuat pilihan rasional yang bebas. Kemudian pada teori perlindungan pasar konsumen, pada poin kedua yaitu kecakapan dan kecermatan profesional, due care theory. Produsen memiliki kewajiban untuk berhati-hati agar kepentingan konsumen tidak dirugikan oleh produk yang mereka tawarkan. Kehati-hatian dapat mencakup memberikan informasi ke konsumen tentang cara menggunakan produk dengan aman, peringatan bahaya, dan tidak memasarkan ke mereka yang tidak dapat menghindarkan risiko. Pada poin ini, produsen itu memiliki kewajiban untuk memberikan cara-cara untuk memakai produknya, sehingga tujuan dari produk tersebut diproduksi itu tercapai oleh konsumen yang membelinya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga yaitu biaya sosial, social cost theory. Produsen harus membayar biaya atau ganti rugi dari setiap cedera yang disebabkan karena cacat pada produk. Bahkan jika pabrikan melakukan semua kehati-hatian dalam merancang, membuat, dan memasarkannya, dan kerugian tersebut tidak dapat diperkirakan. Jadi pada poin ketiga ini, produsen itu lebih ke dalam hal bertanggung jawab kepada konsumennya. Apabila ada cedera atau hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai, maka produsen itu harus membayar biaya sosial. Baik, selanjutnya kita beralih pada materi selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Baik, selanjutnya yaitu definisi perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama menurut Angel Blackwell dan Miniard. Perilaku konsumen menurut mereka adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat secara langsung dalam proses memperoleh, mengonsumsi, bahkan membuang atau tidak jadi menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Yang kedua, menurut The American Marketing Association, perilaku konsumen menurut mereka adalah proses membagi interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Mowen. Menurut Mowen, perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang mendapatkan, mengkonsumsi, atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian. Kemudian yang keempat yaitu perilaku konsumen menurut Schiffman dan Canuck. Menurut mereka, perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seseorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya, yaitu ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irasional. Pada dasarnya, perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan yang kedua yaitu irasional. Yang dimaksudkan dengan perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian,
suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Sedangkan perilaku konsumen irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa ciri-ciri yang menjadi dasar perbedaan antara perilaku konsumen yang bersifat rasional dan yang bersifat irasional. Yang pertama, ada perilaku konsumen yang bersifat rasional. Contohnya yang pertama yaitu konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Jadi, para konsumen yang bersifat rasional itu pemikirannya, mereka itu membeli barang, mereka memprioritaskan kebutuhan mereka dibanding keinginan mereka. Kemudian yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Jadi hal ini saling berkaitan dengan poin pertama. Mereka itu memprioritaskan kebutuhannya agar kegunaannya itu lebih optimal bagi konsumen. Kemudian yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Yang keempat, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Selanjutnya, kita beralih pada ciri-ciri konsumen yang bersifat irasional. Yang pertama, yaitu konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Jadi pada poin ini, konsumen itu langsung membeli produk-produk tanpa mengevaluasi terlebih dahulu produk tersebut. Kemudian yang kedua, konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Pada poin ini, konsumen hanya memandang brand atau merek-merek yang sudah beredar luas tanpa memperhatikan bagaimana kebutuhan mereka. Jadi mereka hanya ingin mencapai keinginan mereka bukan kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestige. Proses pembentukan perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses sebelum dan sesudah seseorang konsumen melakukan proses pembelian suatu barang maupun jasa. Selanjutnya, kita beralih pada slide terakhir, yaitu beberapa tahapan pengambilan keputusan seseorang konsumen. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Biasanya seseorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah dan kepentingan yang dihadapi. Jika tidak ada pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen juga tidak akan tahu produk mana yang harus dibeli. Jadi pada poin ini mereka memiliki latar belakang, yaitu terkait pengenalan masalah. Jadi mereka itu memiliki latar belakang atau alasan kenapa memilih produk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pencarian informasi. Setelah mengetahui permasalahan masalah yang dialami, maka pada saat itu seorang konsumen akan aktif mencari tahu tentang bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Jadi setelah mereka memiliki alasan kenapa untuk membeli produk tersebut, mereka kemudian mencari seputar informasi produk mana yang bagus. Dalam mencari sumber atau informasi, seseorang dapat melakukannya dari diri sendiri maupun dari orang lain seperti masukan, sharing pengalaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, maka hal selanjutnya yang dilakukan oleh konsumen tersebut adalah mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh. Hal itulah yang menjadi landasan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang keempat yaitu poin keputusan pengambilan. Proses selanjutnya adalah setelah melakukan evaluasi pada alternatif keputusan yang ada, adalah konsumen tersebut akan melalui proses yang disebut dengan keputusan pembelian. Waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan ini tidak sama, yaitu tergantung dari hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelian atau pengambilan keputusan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu poin kelima ada pendekatan interpretif. Setelah mereka melakukan pengambilan keputusan pembelian, yaitu ada pendekatan interpretif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang membahas secara mendalam
hal-hal mendasar mengenai perilaku konsumen. Dalam pendekatan ini menggunakan teknik observasi langsung, yaitu menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Selain wawancara, pendekatan ini juga mengutamakan focus group discussion. Semua hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai makna suatu produk atau jasa bagi konsumen, serta perasaan yang dialami konsumen ketika membeli kemudian menggunakan produk maupun jasa tersebut. Yang keenam, setelah pendekatan interpretif, ada pendekatan tradisional yang didasari pada teori dan metode dari ilmu psikolog, kognitif, sosial, dan behavioral serta ilmu sosiologi. Pada pendekatan ini, menggunakan studi lapangan berupa eksperimen yang didukung dengan survei dengan tujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan teori. Kemudian, dicari sebuah pemahaman yang mengenai proses seseorang konsumen menganalisis beberapa informasi, membuat keputusan, dan pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen tersebut. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengembangkan teori dan metode yang relatif, yang mana akan digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen serta pembuatan keputusan konsumen. Kemudian, poin terakhir yaitu poin ketujuh, dalam tahapan pengambilan keputusan seorang konsumen yaitu ada poin pendekatan sains pemasaran yang didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Pada poin ini, penelitian dalam pendekatan ini menggunakan pengembangan teori dari Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori tersebut berisi tentang hierarki kebutuhan manusia yang kemudian diuji coba dengan model ilmu matematika. Pendekatan ini dilakukan untuk memprediksi moving rate analysis atau pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola konsumsi. Baik, itulah tadi penyampaian materi mengenai etika bisnis dan perilaku konsumen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.